Ternyata, ternyata Bapak Ibu. Ketika kita sudah merumuskan penawaran Bapak Ibu. Ternyata ada satu hal yang sering dilupakan oleh seorang penjual atau pebisnis. Apa itu? Mereka merasa kalau produknya bagus, maka akan laku di pasaran. Mereka merasa kalau penawarannya menarik, maka itu akan laku di pasaran, Bapak Ibu. Kenyataannya enggak, Bapak Ibu. Nih, saya berikan contoh. Contoh kecil aja, sederhana, Bapak. Contoh kecil aja sederhananya seperti ini. Selamat pagi. Yuk jawab di kolom chat di bawah sini. Pagi. Yo, silakan. Saya ingin bisa merasakan kehadiran dan semangat antusiasme Anda. Wow, luar biasa. Wah, keren, 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 keren. Pagi. Wah, sampai I-nya banyak tuh Pak Amirno ya. Keren, 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 keren. Apa kabar Anda hari ini? Yuk jawab di kolom chat, yuk. Jawab, jawab. Boleh jawab dahsyat, boleh. Jawab luar biasa, boleh. Sukses mulia, boleh. Jawab dong dengan kata-kata afirmasi yang positif. Yuk, ketikkan di kolom chat di bawah sini ya. Kalau cuma sekedar baik doang, wah ini bahaya ini gitu ya. Karena ini waktu masih pagi gitu ya. Takutnya nanti siang sore ada tantangan dikit jadi tidak baik gitu ya. Jadi jawabannya harus lebih dari sekedar baik. Anda boleh jawab dahsyat, Anda boleh jawab dengan luar biasa, Anda boleh jawab dengan sukses, mulia. Nah, boleh jawab di kolom chat di bawah sini ya. Sehat, sukses, kaya raya, berkah. Amin. Semoga apapun jawaban Anda gitu ya, kehidupan Anda akan selalu diselimuti dengan apapun yang menjadi jawaban Anda ya. Jadi kalau Anda yang menjawab dahsyat ya, saya doakan hidup Anda ke depan itu semakin dahsyat tiap harinya. Wah, amin. Nah, yang Anda menjawab luar biasa, saya doakan ya kehidupan Anda ke depan ini makin luar biasa. Nah, amin ya. Dan saya doakan juga Anda yang menjawab sehat, kaya raya, berkah, sukses. Saya doakan ke depannya hidup Anda makin sehat, sukses, kaya raya, berkah adanya. Amin. Amin ya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, saya ucapkan pertama kali terima kasih ya kepada TTR yang sudah mengundang saya untuk sharing di agenda Meet and Greet. Ini benar nggak Meet and Greet? Ya, Meet betul. and Greet. Meet and Greet dengan teman-teman TTR ya. Dan saya ucapkan juga terima kasih ya untuk semuanya dan senang sekali saya bisa hadir di tengah-tengah Anda semuanya ya. Perkenalkan nama saya Fuad Zaki. Nah, ya, nama saya Fuad Zaki. Nah, ini dia nih. Nah, biasa disingkat jadi Fuad Z. Nah, kalau orang-orang yang sudah kenal dengan saya, itu seringkali plesetin nama saya jadi Fuad Zualan. Fuad jualan gitu ya. Bayangin coba, tadi malam aja masih jualan saya. Pagi ini nih, sebelum saya sharing di sini, saya masih jualan gitu ya. Makanya saya bilang sama Pak Agus, insya Allah saya baru bisa bergabung 10.45. Itu karena saya masih jualan. Ya. Besok lagi masih ada jadwal jualan dan seterusnya Bapak Ibu. Karena tiada hari bagi saya tanpa jualan. Ya. Karena no selling, dying, itu prinsip saya gitu ya, itu prinsip saya. Dan tentu saja orang-orang yang sudah dekat mengenal dengan saya gitu ya, mereka tahu dan mereka selalu suka pleset-plesetin gitu ya. Karena saya sukanya jualan, karena tiap hari saya jualan gitu ya. Saya jadi dikejar-kejar oleh 4 hal yang ada di nama depan saya. Fuad, F-U-A-D, fulus uang arto, duit, Masya Allah. Itu karena saking seringnya jualan ya. Baik. Nah, sebelum saya masuk ke dalam satu topik yang menarik ini ya tentang sales magic ini, saya juga ingin dong mengenal Anda jauh lebih dekat. Boleh dong ketikkan di kolom chat di bawah sini Anda saat ini mengikuti agenda pagi ini dari kota mana saja. Yuk, saya pengen tahu. Kalau tadi kan mungkin saya terlambat nih, saya baru hadir 10.45. Mungkin saya belum tahu nih Anda dari kota mana saja. Boleh ketikkan di kolom chat yuk, dari kota mana saja nih ya. Oke, dari Bekasi hadir, Depok hadir, Sukabumi hadir. Yuk, dari kota mana lagi? Tangerang juga hadir. Wow, keren. Bandung hadir, Jakarta hadir. Yuk, dari kota mana lagi? Yuk. Ini ada 25 peserta. Kalau dikurangi saya, Pak Agus, dan admin, harusnya ada 22 orang yang jawab. Ayo, saya ingin dengar ya, suara Anda walaupun melalui tulisan. Ketikkan di kolom chat ya. Wah, ini ada dari Jakarta hadir, Bekasi hadir, Jakarta Utara juga hadir, Pasuruan hadir, Tangerang juga hadir. Wah, mantap, keren ya. Oke, baik. Nah,
Topik yang akan saya bawakan ini adalah sebuah topik masterpiece ya milik Mr. Tung Desem Waringin ya. Ini adalah suatu materi masterpiece ya yang terus kemudian beliau telah jadikan buku ya. Saat ini memang beliau sedang melonsing buku beliau judulnya Sales Magic. Bukunya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini bukunya. Ntar saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu buramkannya ini. Nah, bukunya seperti ini, hardcover seperti ini ya. Nah, namun lebih daripada itu, begitu banyak orang ya ngajarin tentang jualan, tapi orangnya tersebut nggak jualan. Ataupun kalau jualan, jualannya kurang laku, kurang menggigit gitu ya. Nah, something wrong nih. Ngajarin jualan tapi nggak jualan. Ngajarin jualan tapi jualannya nggak menggigit gitu ya. Nah, sampai terus kemudian saya mencari, ada nggak ya orang yang kongruen ngajarin tentang jualan, tapi dianya sendiri jualan, dan terus kemudian omsetnya ini pun juga bagus gitu ya. Sampai akhirnya saya menemukan satu orang, yakni adalah Tung Desem Waringin, pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Ya, nah sampai akhirnya saya memutuskan belajar kepada beliau. Bukan cuma sekedar belajar, tapi saya nempel kepada beliau. Ya, ini sebenarnya tidak lepas dari peran papa saya. Sejak kecil saya tuh selalu didoktrin oleh papa saya. Apa itu? Kamu ini anak pertama. Dari SD, saya kebetulan lahir, tumbuh, berkembang, meniti karir di awal-awal tuh di Surabaya. Papa saya selalu mendoktrin saya. Dari SD, mau masuk ke SMP, papa saya selalu mendoktrin. Kamu harus masuk negeri. Swasta, papa nggak ada duit. Dan itu pun harus negeri nomor 1 terbaik, terfavorit se-Surabaya, bahkan se-Jawa Timur. Kalau kamu nggak bisa masuk sana, mending kamu pulang ke Jember. Nah, ya kebetulan kota atau kampung papa saya tuh di Jember, ya Jember, di Jember Jawa Timur. Mending kamu pulang ke Jember, terus kamu mending ternak kambing aja. Udah jelas gitu ya, udah jelas kelihatan duitnya. Lah saya sebagai anak-anak nggak mau dong. Masa teman-teman saya lanjut sekolah, masa saya ternak kambing, apalagi saya dari kota. Terus kemudian kalau saya nggak masuk SMP negeri terbaik terfavorit se-Surabaya bahkan se-Jawa Timur, saya mau dipulangin ke desa. Nggak mau dong gitu ya. Akhirnya saya dengan kerja keras, belajar sungguh-sungguh, akhirnya saya bisa masuk SMP Negeri 1 Surabaya. Saat itu terbaik dan terfavorit se-Surabaya bahkan se-Jawa Timur. Begitu juga ketika SMP menuju ke SMA. Papa saya doktrin saya lagi. Kamu harus masuk SMA negeri. Kalau swasta papa nggak ada duit. Dan itu pun harus SMA negeri terbaik, terfavorit se-Surabaya, bahkan se-Jawa Timur. Kalau enggak, mending kamu ternak kambing, ternak sapi aja di Jember. Nah, sama. Saya pun lagi-lagi bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh gitu ya. Benar-benar belajar sungguh-sungguh. Akhirnya dari SMP, saya bisa masuk SMA Negeri 5 Surabaya. Nah, saat itu terbaik dan terfavorit se-Surabaya, bahkan se-Jawa Timur. Ya, bahkan di SMA Negeri 5 Surabaya, saya merupakan salah satu dari 3 perwakilan sekolah saya untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Tapi saat penjurusan IPA atau IPS, saya justru memilih IPS. Wah, sekolah gonjang-ganjing. Ini anak pinter, kenapa masuk IPS? Jadi kesannya IPS itu hanya untuk anak-anak terpinggirkan yang kurang pinter. Padahal saya punya persepsi lain. Kenapa saya memilih IPS? Ya, sampai terus kemudian papa saya juga ngomong lagi, kenapa masuk IPS? Bikin malu aja. Jadi di sekolah saya SMA Negeri 5 Surabaya itu IPA-nya 9, IPS-nya ada cuma 1 kelas. Ya, jadi kesannya memang terpinggirkan gitu. Jangan bikin malu papa, kamu harus masuk IPA. Kenapa? Saya katakan, enggak pak, pengen masuk IPS. Ya sudah, kamu masuk IPS, tapi kamu kuliah harus masuk negeri terbaik, terfavorit se-Surabaya bahkan se-Jawa Timur. Dan itu pun kamu harus ya bayar sendiri. Papa nggak mau malu lagi gitu. Akhirnya saat itu saya cari-cari gitu ya. Terbaik, terfavorit se-Surabaya, se-Jawa Timur gitu ya. Passing grade tertinggi. Apa passing grade tertinggi saat itu? Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas apa? Universitas Airlangga. Dan saya akhirnya masuk tembus jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Alhamdulillah ya. Tapi ketika saya masuk sana, ini nggak sesuai dengan passion saya. Di mana passion saya ini adalah bisa berhubungan dan berkomunikasi baik dengan orang lain, ya. Di mana passion saya adalah saya ini suka menawarkan, suka berjualan, suka berbisnis, jadi nggak cocok. Alhasil saya mencoba mencari di luaran sana siapa ya
Sampai akhirnya saya ketemu tadi, ada nggak ya orang yang ngajar jualan, tapi dianya juga sering jualan, dan dianya juga jago jualan. Sampai akhirnya saya ketemu satu orang namanya Tung Desem Waringin, seperti di awal tadi saya katakan. Nah, tapi lagi-lagi di pikiran saya terus bermain, nomor satu atau tidak sama sekali, nomor satu atau tidak sama sekali, nomor satu atau tidak sama sekali. Sampai akhirnya bukan cuma sekedar jualan, saya pun akhirnya bisa bekerja sama dengan Mr. Tung Desem Waringin sebagai seorang pelatih sukses nomor satu di Indonesia, sebagai authorized master trainer dari Mr. Tung Desem Waringin. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Jadi ada untungnya juga loh. Jadi ada untungnya juga didoktrin oleh orang tua nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu, nomor satu. Bahkan sampai karir pun gitu ya. Saya bekerja sama dengan pelatih sukses nomor satu di Indonesia. Mantap, keren, dahsyat, dahsyat ya. Nah, dari situ saya nggak puas. Ketika saya sudah belajar di seminar Pak Tung, memang betul penghasilan saya naik. Ketika saya jadi authorized trainer Tung Desem Waringin, penghasilan saya naik. Tapi kok saya nggak puas. Kenapa? Karena peningkatan saya itu seperti anak tangga. Peningkatan Pak Tung itu seperti roket. Wush, gitu ya. Sampai akhirnya saya putuskan. Untuk apa? Tahun 2013. Tahun 2013. Saya nempel sama Pak Tung. Benar-benar nempel, nyantel. Di mana saat itu saya nggak digaji. Selama 1 tahun. Juni 2013 sampai Juni 2014 saya nempel sama Pak Tung tanpa salary, tanpa gaji. Hanya dengan kemurahan hati Pak Tung, saya diberikan kamar kos-kosan itu di Rotterdam Homestay, kamar nomor 20. Nah, itu di daerah Lipo Karawaci. Itu dulu saya dikasih kos-kosan di sana tanpa gaji. Tapi makan tetap disiapin, makan tetap disiapin gitu ya. Nah, kemudian ketika saya nempel, saya baru tahu ternyata bukan bermaksud Pak Tung ini tidak mengajarkan di dalam seminar beliau. Tapi memang ada hal-hal yang kita baru bisa ketemu itu kalau nempel sama Pak Tung. Dan 2013 itu saya dapat manfaat banyak banget. Mulai dari keyakinan-keyakinan apa sih yang dimiliki oleh Pak Tung Desem Waringin. Misalkan contoh seperti ini. Misalkan contoh seperti ini. Nah, ketika kita berjualan gitu ya. Apa sih yang ada di dalam benak kita? Apa sih yang ada di dalam benak kita? Kita selalu berpikir tentang cuan, 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 cuan. Ternyata Pak Tung Desem Waringin ketika berjualan nggak pernah mikirin cuan. Dan beliau nggak peduli. Dan beliau nggak peduli tentang cuan itu. Dan beliau hanya berpikir tentang apakah yang saya jual ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain atau tidak. Kalau ternyata bisa memberikan manfaat kepada orang lain, saya harus memastikan dengan sungguh-sungguh orang tersebut dapat manfaat. Dengan cara apa? Membeli. Nah, kalau misalkan yang saya jual ini nggak ada manfaatnya, ya saya nggak jual. Tapi kalau saya yakin ini bawa manfaat, saya akan jual sungguh-sungguh. Ketika beliau jual program-program beliau, ketika beliau jual buku beliau, ketika beliau diajak kerjasama jualan properti, jualan villa, jualan apartemen, jualan macam-macam Bapak Ibu, beliau merasa bahwa ini bawa manfaat, beliau jual. Dengan cara apa? Benar-benar memastikan orang itu untuk beli. Nah, perhatikan. Dari keyakinan ini saja gitu ya. Itulah yang membuat beliau akhirnya benar-benar sukses selalu di dalam penjualan. Bayangkan, beliau punya mindset, punya keyakinan seperti ini. Bayangkan, Kang Fuad, saya dipanggil Kang Fuad oleh Pak Tung. Bayangkan Kang Fuad. Kang Fuad ini punya sebuah obat yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ketika Kang Fuad tahu ini bisa bawa manfaat oleh orang tersebut, dan Kang Fuad tidak berani menawarkan, atau tidak bisa membuat orang tersebut yakin membeli obat ini dan mengkonsumsi obat ini sampai sembuh, Kang Fuad dosa. Bayangin, saya didosa-dosain Bapak Ibu. Jadi ini satu keyakinan. Ayo catat. Ini penting. Ini tadi penting. Ini juga akan mendriver kita ketika kita sedang menawarkan atau menjual sesuatu Bapak Ibu. Ini keyakinan yang penting. Jadi kalau kita merasa bahwa saat ini bisnis kita bawa manfaat untuk banyak orang. Bisnis kita, produk atau jasa kita bawa manfaat untuk banyak orang. Kita nggak berani menawarkan atau kita tidak bisa memastikan orang untuk membeli dan merasakan manfaat tersebut, kita dosa. Anda bayangkan coba. Sampai selevel tertinggi itu. Beliau merasa kalau beliau jualan sesuatu hal yang bermanfaat dan nggak laku, itu beliau dosa. Kenapa? Karena ini manfaat. Bisa menyembuhkan orang. Bisa bawa manfaat buat banyak orang. Kenapa orang kok nggak yakin? Saya dosa. Gitu ya. Nah,
Keyakinan di situ yang pertama. Kemudian yang kedua, apalagi? Bayangin Bapak Ibu, bayangin. Pak Tung Desem itu kalau tidur di atas jam 12 malam. Dan tahukah Anda Bapak Ibu, 1 jam sebelum tidur itu beliau selalu meluangkan waktu untuk baca buku Bapak Ibu. Apapun, buku apapun beliau baca. Tentang kehidupan, tentang bisnis, tentang percintaan, tentang kekeluargaan. Semuanya beliau baca. Pokoknya 1 jam sebelum tidur, beliau selalu baca buku. Selalu baca buku. Lah kok saya ini yang belum sukses, belum kaya raya, belum tidur, yang dilihat HP, yang dilihat TV. Pantesan enggak kaya-kaya gitu kan Bapak Ibu. Lu kan akhirnya merasa tertampar Bapak Ibu. Loh, kok bisa seperti itu nih orang? Tidur selalu di atas jam 12, 1 jam sebelum tidur baca buku. Kemudian ngapain lagi? Ternyata Pak Tung Desem ini tiap hari, bayangkan, tiap hari itu bangun jam 4:30 pagi. Bayangkan, apa saya enggak ketampar-tampar? Saya ini Bapak Ibu Muslim yang harusnya bangun itu harus pagi jam 4:30 untuk sholat subuh. Itu bangunnya kesiangan jam 5:30, jam 6. Berarti kan sungguh terlalu. Bayangin, saya merasa tertampar Bapak Ibu. Pak Tung Desem bangun pagi, itu langsung Bapak Ibu lakukan apa? Meditasi Bapak Ibu. Lakukan meditasi. Terus kemudian beliau menenangkan diri. Lah saya belum sukses, bangunnya kesiangan jam 5:30, jam 6 pagi. Udah gitu langsung buru-buru siap-siap aktivitas. Pantesan enggak kaya-kaya Bapak Ibu. Langsung kemudian saya langsung berubah. Oke, bangun tidur lebih awal. Jam 4, jam 4:30 harus bangun. Nah, Pak Tung meditasi, saya sholat subuh Bapak Ibu gitu ya. Nah, kan merasa tertampar. Banyak hal Bapak Ibu saya belajar dari Pak Tung Desem ketika selama 1 tahun, Juni 2013 sampai Juni 2014, no salary, tapi saya dapat lebih banyak dibandingkan salary tersebut. Lebih daripada itu, saya belajar bagaimana seorang Tung Desem ini melakukan penjualan atau menjual produk jasa, baik itu program pelatihan beliau, properti, bisnis partnernya, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya saat ini, siapa yang pengen belajar detailnya? Boleh ketikkan saya di kolom chat. Yuk, saya pengen tahu. Siapa yang pengen belajar lebih detail tentang bagaimana dan apa yang saya pelajari dari sosok Tung Desem ini, bagaimana berjualan gitu ya, sehingga bisa sukses, laku banyak, ya, laris manis Tanjung Kimpul. Sampai pengen belajar, ketikkan saya di kolom chat di bawah sini. Nah, oke, baik. Oke, terima kasih atas feedbacknya yang luar biasa. Saya. Oke, baik. Nah, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin bertanya dulu dong pada Anda. Ya, saya ingin bertanya dulu dong pada Anda. Kalau saya menyebutkan kata jualan, ya, menyebutkan kata jualan, apa yang ada di dalam pikiran dan benak hati Anda? Tolong ketikkan di kolom chat. Yuk, saya pengen tahu terlebih dahulu. Persepsi Anda tentang jualan. Yuk, ketikkan di kolom chat. Ya, saya pengen tahu. Apa persepsi Anda tentang jualan? Atau marketing? Atau selling? Wah, suruh beli. Wah, dapat income. Wah, ini dia nih. Pembeli dan penjual. Oke, baik. Yo, apa yang ada dalam pikiran Anda nih? Ya, ketika Anda mendengar atau melihat kata jualan atau marketing. Ya, oke, baik. Baik, luar biasa. Ya, oke, baik. Nah, baik. Perhatikan Bapak Ibu. Saya coba capture ya. Yang menarik Bapak Ibu. Walaupun toh saya sudah cerita tadi di awal tentang keyakinan yang dimiliki oleh Pak Tung, namun rupanya apa? Belum terlalu menyentil Anda. Sekarang saya akan sentil Anda. Ya, kenapa? Perhatikan. Nih, jawaban yang pertama ya dari Bu Suparyati. Ya, ketika ngomongin tentang jualan, suruh beli, suruh beli. Ini sebenarnya Anda sedang fokus kepada diri Anda. Perhatikan baik-baik. Bu Nina Korirolim, ya. Kemudian lagi ada Pak Sarifudin Saragi, Pak Fatim, ya. Kemudian Pak Vincent Susilo, Bapak atau Ibu Love Travel, ya. Dapat cuan. Sekali lagi, fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada diri kita masing-masing. Dapat cuan. Alhasil apa yang terjadi? Kita melakukan segala macam cara supaya kita dapat cuan. Ya, kita tidak pernah memposisikan diri sebagai seorang pembeli. Bagaimana seharusnya Anda mentreatment pembeli. Fokus Anda adalah pokoknya suruh beli. Fokus Anda adalah pokoknya dapat cuan.
dapat rezeki. Fokusnya pada diri Anda sendiri. Ya, padahal yang namanya jualan, marketing atau selling Bapak Ibu, itu bukan fokus kepada diri sendiri, tapi fokus kepada orang lain. Nah, ini dia nih. Ayo, ya, perhatikan baik-baik. Ini ada lagi, Masya Allah, luar biasa nih ya. Satu aktivitas yang mulia sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Ya, saya akan jelaskan. Sekarang Anda catat. Penting, catat. Nah, ada yang boleh juga ketikkan di kolom chat supaya bisa dirangkum oleh semuanya. Ya, perhatikan. Jualan dalam satu kata. Nah, ini dia nih. Jualan dalam satu kata. Apa itu? Penawaran. Yuk, ketik atau tulis. Nah, ya. Penjualan dalam satu kata, yakni adalah apa? Penawaran. Ya. Tidak ada penawaran, tidak ada pemasaran. Nah, ya. Penjualan dalam satu kata adalah penawaran. Tidak ada penawaran, maka tidak ada pemasaran. Dan apa sih yang bisa membuat penawaran? Nah, catat, penting juga. Penawaran sama dengan penasaran. Nah, ayo ketikan. Penawaran sama dengan penasaran. Cuman beda W sama S. Penawaran sama dengan penasaran. Nah, perhatikan. Berarti Bapak Ibu, kalau kita pengen jualan, fokus pertama kita ini adalah apa? Membuat penawaran. Penawaran yang seperti apa? Penawaran yang bisa bikin penasaran. Nah, ketemu kan kuncinya? Jadi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita membuat penasaran orang lain? Maka sebelum membuat penasaran orang lain, ketika Anda sedang membuat penawaran, Anda baca dulu. Anda lihat dulu. Apakah penawaran yang Anda buat tersebut benar-benar membuat Anda penasaran atau enggak? Lah, kalau Anda sendiri nggak penasaran, apalagi orang lain. Sederhana. Di dalam penjualan, fokus kita itu adalah kepada orang lain. Bagaimana kita bisa men-treat, memperlakukan orang lain sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Catat, penting. Catat, ketikkan di kolom chat. Ya, penawaran itu adalah jualan itu adalah fokusnya orang lain. Berarti kita harus bisa men-treat, memperlakukan orang lain sebagaimana kita men-treat atau memperlakukan diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita melempar sebuah penawaran yang kita sendiri nggak penasaran? Ya, kita sendiri nggak penasaran. Bagaimana orang lain penasaran, gitu ya. Jadi kalau kita bikin penawaran, itu harus kita baca dulu. Ya, oh, kita penasaran nggak dengan penawaran kita? Kalau kita sendiri nggak penasaran, apalagi orang lain, gitu ya. Kalau misalkan contoh, Pak, rasanya kurang objektif kalau kita sendiri. Oke, tes aja dulu. Ke siapa? Ke istri Anda, ke suami Anda, ke anak Anda, ke karyawan Anda, ke teman Anda terlebih dahulu. Coba tolong dibaca. Penasaran nggak? Saya nggak ngomong menarik ya. Penasaran nggak dengan penawaran ini? Gitu ya. Kalau ternyata dia ngomong, wih penasaran nih. Apa nih? Kasih tahu dong. Kepo nih gue. Nah, baru itu berarti penawaran Anda sudah tepat. Ya, berarti sudah penasaran. Nah, sedangkan kalau jualan dalam 3 kata. Nah, kalau tadi dalam 1 kata ya penawaran. Penawaran itu seperti apa? Ya, yang bikin penasaran seperti apa? Maka kita rumuskan jualan dalam 3 kata. Apa itu? Ini untuk itu. Catat. Yo. Ya, jualan dalam 3 kata. Ini untuk itu. Yo, silakan catat. Ini untuk itu. Boleh ketikkan di kolom chat. Nah, ini untuk itu. Ini untuk itu. Nah, ya. Jadi kalau kita bikin penawaran, selain bikin penasaran, caranya gimana? Ya harus ada ini untuk itu. Ya. Apa ini maksudnya? Apa itu maksudnya? Ini itu adalah uangnya pembeli. Ya, ini itu adalah uangnya pembeli. Ya. Itu adalah sesuatu yang sedang kita jual. Bisnis kita, produk kita, jasa kita. Nah, apa sih yang membuat orang rela ini diberikan kepada kita sehingga dia bisa mendapatkan itu produk kita. Ya, ini untuk itu. Ya, jadi uangnya diberikan kepada kita, produknya diserahkan kepada pembeli dengan sukarela.
tanpa paksaan sedikit pun. Sekali lagi, dengan sukarela tanpa paksaan sedikit pun. Ya, maka ini untuk itu silakan dicatat harus memenuhi. Itunya produk Anda ya atau penawaran Anda harus memenuhi 3 hal ini. Apa itu? USP. Nah, ayo, apa itu? USP. Itunya harus mengandung unsur apa? USP. Nah, ayo. Jadi itu harus mengandung unsur USP. Nah, USP ini apa? U-nya silakan diketik di kolom chat atau boleh Anda catat. U-nya adalah ultimate advantage. Nah, ultimate advantage. Aduh Pak, kok susah banget pakai bahasa Inggris. Yaudah saya Indonesia kan. Nilai tambah. Nah, yuk catat. Jadi harus ada nilai tambah. Oke. Misalkan contoh Bapak Ibu. Contoh. Jangan pernah berpikir terlebih dahulu untuk Anda memberikan hadiah, bonus, undian, dan lain sebagainya. Jangan berpikir itu dulu. Tapi fokus nilai tambah itu kepada produk atau jasa Anda. Apa? Catat. Apa kelebihan yang hanya Anda miliki? Nah, apa kelebihan yang hanya Anda miliki? Yuk, catat. Nah, itu kelebihan yang hanya Anda miliki. Ya. Itulah yang menjadi fokus penawaran kita yang kemudian kita kemas dalam copywriting. Nah, ya. Jadi itulah yang dikemas dalam copywriting. Pertanyaan kemudian muncul, Pak, kalau yang kita jual ini tidak punya suatu keunggulan yang melebihi pesaing kita, ya, maka apa yang bisa kita lakukan? Barulah kita berpikir adanya hadiah, adanya bonus. Tapi itu setelah kita mencari dulu apa keunggulan yang dimiliki oleh produk, jasa, atau bisnis kita. Ya, itu dulu dicari. Jangan ngomongin bonus hadiah dulu, tapi cari dulu keunggulannya. Seandainya mentok nih ya, maka ya sudah, kita fokus kepada hadiah dan bonus. Ya. Kemudian yang kedua, apa yang harus ada? Yang harus ada di dalam penawaran kita. Di dalam itu apa? Yang kedua adalah S. Ya, S-nya apa? Sensational offer. Nah, ya, S-nya adalah apa? Sensational offer. Nah, atau bahasa Indonesianya aja lah Pak. Penawaran yang menarik. Nah, yuk catat atau ketikkan di kolom chat. Yuk. Apa itu sensational offer? Penawaran yang menarik. Ya, jadi penawaran yang menarik. Ya, oke. Jadi harus ada penawaran yang menarik. Nah, penawaran yang menarik ini terkait dengan apa? Nah, ini dia nih. Penawaran yang menarik ini terkait dengan apa? Penawaran yang menarik ini ya terkait dengan menjawab kebutuhan. Saya ulangi lagi, menjawab kebutuhan. Ya, nah, itu dia nih. Menjawab kebutuhan. Menjawab apakah hanya kebutuhan saja? Enggak, tapi juga bisa menjawab keinginan. Nah, apakah cuma 2 itu saja? Enggak, ada lagi menjawab harapan. Nah, jadi sensational offer itu harus memenuhi 3 hal itu. Menjawab kebutuhan, keinginan, dan harapan. Nah, kenapa? Karena bisa jadi ketika Anda menjual sesuatu, orang nggak butuh. Terus mau diapakan lagi? Terus kita give up, menyerah. Nah, ini bukan mental seorang penjual, bukan mental seorang pebisnis, bukan. Ketika kita jualan, orang nggak butuh, jangan stop sampai di situ. Ya, maka kita gali keinginannya apa. Ya, misalkan contoh nih, saya sedang berjualan apa? Misalkan saya sedang berjualan handphone. Oh, oke. Bapak saat ini sudah punya handphone ya, jadi Bapak nggak perlu lagi apa namanya untuk beli handphone ya. Oke, baik. Tapi Pak, saya mau tanya sama Anda. Nah, kenapa ada kata-kata saya mau tanya sama Anda? Anda boleh catat lagi bahwa penjual yang hebat adalah penjual yang jago bertanya, bukan yang jago ngomong. Jadi kalau misalkan Anda seorang introvert, Anda jangan mengkecilkan diri Anda bahwa Anda nggak jago jualan. Enggak. Karena nggak perlu jago ngomong, yang penting jago bertanya.
Ya, dia bilang, oke Pak, saya mau tanya. Kira-kira Pak, dengan kelebihan dan penawaran yang kami punya ini, sebenarnya apa sih yang Bapak inginkan? Kita tanya, apa sih yang Bapak inginkan gitu loh? Apa yang Bapak ingin? Biarkan dia yang menjawab. Ya, apapun jawaban orang tersebut, biarkan sampai selesai dia ngomong, kita jawab cocok. Nah, misalkan contoh, iya ya sebenarnya handphone Anda itu bagus. Nah, ya kan? Ya sebenarnya handphone Anda itu bagus. Cuman saat ini saya sedang butuh gitu ya. Nah, nanti deh saya mau beli buat anak saya. Nah, saya katakan cocok, Pak. Nah, nggak perlu nanti-nanti, Pak. Kalau saat ini, hari ini, Pak, ini kebetulan ada penawaran spesial. Kalau Bapak beli saat ini akan menjadi kado terindah untuk anak Bapak. Oh, kan? Jadi cocok. Apapun jawabannya cocok. Nah, terus kemudian misalkan contoh nih, orang ngomong, aduh, masih belum Mas, masih belum. Nah, berarti kan dia nggak butuh dan nggak kepingin gitu ya untuk beli. Maka jangan menyerah sampai di situ. Kita gali yang ketiga. Apa itu harapannya? Nah, misalkan contoh, apa sih harapan semua orang? Jawabannya semua selalu sama. Apa harapan semua orang? Harapannya semuanya selalu sama. Satu hal. Apa itu? Duduk diam, dapat duit. Ayo jujur, benar atau benar banget? Saya mau tanya sama Anda. Benar nggak kalau Anda punya harapan duduk diam, nggak perlu ngapa-ngapain, dapat duit? Benar atau benar banget? Ketikkan di kolom chat. Ayo, saya ingin tahu jawaban Anda. Benar atau benar banget? Nah, ini saya tanya harapan semua orang nggak nih ya? Benar nggak? Anda juga punya harapan duduk diam, dapat duit. Benar atau benar banget? Ketikkan di kolom chat. Yo, saya ingin tahu. Wih, benar banget. Oke, benar banget. Benar banget gitu ya. Yang lainnya mana nih? Ini Pak Amir no. Bener? Wah, ini lagi ngegas ini. Oke, baik. Yang lainnya mana nih? Ayo, saya pengen dapat interaksi dengan Anda ya. Benar sekali ya. Nah, maka dari itu karena kita tahu harapan semua orang sama gitu ya. Maka ketika orang tidak butuh, tidak ingin, tidak mau beli produk atau jasa kita, jangan dilepas gitu aja. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita jadikan dia leverage prospek. Tanya dong, apa itu? Ketikkan di kolom chat. Apa itu? Ayo ketikkan di kolom chat. Apa itu, Pak? Leverage prospect apa itu? Leverage prospect apa itu? Apaan tuh? Gitu ya. Apaan tuh? Gitu ya. Ini Pak Sarifudin Saragi ini ya. Apa itu leverage prospect? Leverage prospect itu adalah kepanjangan tangan kita. Orang boleh tidak membeli produk atau jasa kita. Tapi jangan sampai dilepas gitu aja. Minta referral, minta referensi ya dari orang tersebut. Dengan cara apa, Pak? Ini kebetulan kita lagi ada program. Bapak mau nggak diem, nggak usah ngapa-ngapain, Pak. Diem, nggak usah ngapa-ngapain, Bapak dapat duit. Kira-kira mau atau mau banget? Pasti jawabnya, ya mau lah. Mana ada orang nggak mau diem-diem ada uang masuk ke rekeningnya. Pasti mau lah. Oke Pak, sekarang kita main games. Nah ini biasa yang saya lakukan. Kita main games ya. Konon katanya Pak, manusia itu cuma akan mengenal 10 orang terdekatnya. Nah, sekarang Bapak saya kasih waktu 10 detik. Ya, saya pengen tahu 10 orang terdekat Bapak di luar keluarga ya Pak, siapa aja. Siap ya Pak, kita main game ya, kita main game ya. Oke, baik. Kita kasih kertas, kita kasih ballpoint. Kita main games. Nah, oke. 1, 2, 3, go! Ketikkan Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo Pak. 8, 9, 10. Akhirnya orangnya nulis kan nama-nama itu siapa aja. Bisa jadi dia nulis 10 nama, bisa jadi dia cuma nulis 3 nama, bisa jadi dia cuma nulis 5 nama. Nggak peduli dia nulis berapa nama. Lebih dari 10 malah lebih bagus. Wih, benar kan Pak? Nggak sampai lebih dari 10. Oh, benar ya Pak, ternyata kurang lebih benar 10 ya. Nah, sekarang Pak kembali lagi ke pertanyaan saya. Bapak mau nggak? Diem aja. Nggak usah ngapa-ngapain Pak, tapi Bapak dapat duit. Kira-kira mau atau mau Bang? Ya maulah. Ya sudah, Pak, ini kan Bapak sudah nulis nih orang-orang yang dekat sama Bapak di luar keluarga. Nah, kalau Bapak berkenan, Bapak cukup tuliskan aja nomor handphonenya. Nanti saya akan memberikan penawaran kepada teman Bapak ini. Kalau ternyata teman Bapak ini akhirnya jadi beli, saya akan transfer komisinya kepada Bapak. Ini janji saya. Bapak boleh simpan nomor handphone saya. Menurut Anda, idenya keren atau keren banget? Yuk, ketikkan di kolom chat. Oh, idenya keren atau keren banget?
Lalu ketikkan di kolom chat, keren atau keren banget idenya. Yo. Oke. Ayo saya pengen tahu dari Anda idenya keren atau keren banget. Keren banget gitu ya, Pak Amin. Pak Agus Zakaria nih keren banget. Yo. Keren banget, Bro. Siap, Mas, Bro. Yang lainnya mana nih? Ayo, saya pengen dengar nih. Yuk, mana nih? Keren banget. Nah, keren banget. Tinggal Anda praktekin ya. Keren sekali Anda praktekin ya cara tadi ya. Nah, jadi penawaran kita harus bisa menjawab apa? Kebutuhan, keinginan dan harapan dari calon pembeli kita. Nah, yang terakhir itu harus mengandung unsur apa? P. P itu apa? Powerful promise. Nah, atau janji yang powerful. Janji yang powerful ini terkait dengan apa? Janji yang powerful ini terkait dengan garansi yang bisa Anda berikan. Nah, ini dia nih. Garansi yang Anda berikan. Kalau orang punya bisnis, punya produk, punya jasa, nggak berani memberikan garansi, berarti sebenarnya dia sendiri nggak yakin dengan apa yang dia tawarkan. Nah, ini ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi ketika dia tidak berani memberikan garansi, maka sebenarnya dia tidak yakin dengan produk, jasa, atau bisnis yang ditawarkan. Oke, baik. Nah, sekarang nih saya jawab pertanyaan. Ada Bu Nina Koriroli. Iya Pak, kita udah antusias. Kadang melempem kalau harga dibandingkan tinggi. Itu gimana ya? Sederhananya seperti ini. Sederhananya seperti ini. Anda percaya nggak kalau ternyata setiap manusia itu punya jodohnya masing-masing? Oh, saya mau tanya, percaya nggak? Setiap manusia punya jodohnya masing-masing. Percaya atau percaya banget atau sangat percaya? Yuk, tolong yang lainnya jawab juga biar ini bisa memberikan insight untuk Anda. Percaya atau percaya banget? Nah, percayakah Anda bahwa setiap produk atau jasa gitu ya? Setiap manusia punya jodohnya masing-masing. Percaya ya? Begitu juga dengan produk atau jasa kita. Begitu juga dengan bisnis kita. Ya, semuanya punya jodohnya masing-masing. Yuk perhatikan, mohon maaf nih. Misalkan contoh. Saya nih ya, yang waduh kalau Anda lihat dulu Bapak Ibu, Anda lihat saya lebih hitam dari yang sekarang Bapak Ibu. Saya hitam banget Bapak Ibu. Hitam banget Bapak Ibu, gitu ya. Kurus, ceking, hitam Bapak Ibu. Wes udah kayak tukang gali kubur Bapak Ibu gitu ya. Udah kayak tukang gali kubur. Dulu kalau Anda lihat foto saya zaman dulu Bapak Ibu. Hitam, kurus gitu Bapak Ibu. Udah gitu terus kemudian pakai kacamata jadul Bapak Ibu. Kalau Anda lihat foto saya zaman dulu, aduh, enggak banget lah pokoknya gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Punya tuh jodohnya. Ya, mau orang itu jelek, mau orang itu cantik, mau orang itu pinter, mau orang itu kurang pinter, ya, mau dari etnis suku apapun, suku Jawa, suku Sunda, ya, mau suku Dayak, mau manapun suku Tionghoa, ya, mau warna kulitnya putih, kuning, gelap, gitu ya, jodohnya masing-masing, ya. Buktinya ada yang mau, gitu ya. Sama halnya dengan produk, jasa, atau bisnis kita. Ketika kita sedang menawarkan produk atau jasa atau bisnis kita kepada orang lain, kemudian orang tersebut menolak dengan alasan apapun, harganya ketinggian lah, inilah, itulah. Tapi kan Anda punya alasan kenapa Anda menjual dengan harga tinggi. Karena pasti Anda punya kualitas yang Anda tawarkan. Betul kan? Pasti Anda punya varian yang lebih luar biasa dibandingkan pesaing. Betul kan? Makanya kenapa Anda jual mahal. Ya, nah, maka nggak perlu gusar. Cukup katakan dalam hati Anda, itu bukan jodoh produk atau jasa saya. Nah, makanya kalau ada pertanyaan, bagaimana menjual produk atau jasa gitu ya, dengan kemungkinan berhasil 98%, jawabannya cuma satu. Apa itu? Temukan target market yang tepat. Bagaimana caranya menemukan target market yang tepat? Maka Anda harus bisa merumuskan profil customer Anda. Profil customer Anda ini siapa? Misalkan contoh, orang yang membeli produk atau jasa saya ini adalah orang-orang yang berusia 25 sampai 44 tahun. Yang dimana mereka sudah berpenghasilan. Berpenghasilan minimal sekian. Kalau orang berpenghasilan minimal sekian, itu biasanya mereka punya minat atau hobi apa. Biasanya mereka akan berkumpul di mana. Nah, profil customer-nya dibuat dulu. Sehingga Anda bisa tahu di mana profil customer Anda ini berada. Seperti itu. Ya.
Bu Nina Korirolim. Dan untuk teman-teman yang lain semoga mendapatkan insight pencerahan dari jawaban saya tadi ya. Ini Pak Sarifudin, wah, hitam kurus hidup lagi gitu ya. Alhamdulillah sekarang jauh lebih baik gitu ya, karena ada yang merawat gitu ya. Karena ada yang merawat gitu ya. Jadi makanya masih hidup. Peace gitu ya. Nah, kita lanjut lagi yuk. Jadi itu harus mengandung unsur tadi. Saya simpulkan ya. Harus ada unsur apa? Nilai tambah. Harus ada unsur apa lagi? Penawaran yang spesial. Dan yang ketiga, harus ada apa lagi? Yang ketiga, harus berani memberikan garansi. Garansi itu macam-macam. Misalkan garansi satisfaction, garansi kepuasan. Ya, misalkan garansi uang kembali itu lebih powerful lagi. Garansi pendampingan, misalkan seperti yang dilakukan oleh TTR. Garansi tidak akan dilepas karena begitu banyaknya orang jadi mitra, jadi reseller, jadi affiliate, dilepas begitu aja Bapak Ibu gitu ya. Sedangkan di TTR enggak Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk TTR. Nah, ya. Oke ya. Nah, pertanyaan. Kalau saya mau discuss, saya bisa tahu kemana ya. Sabar Bu Nina gitu ya. Sabar gitu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Pak Agus, mohon maaf, saya molor ini ya. Mohon maaf gitu. Sedikit lagi Pak Agus. Ini Ya, lanjut, Coach. lagi nafsu-nafsunya sharing gitu ya. Ya. Bapak itu saya mau tanya, boleh lanjut? Tolong ketikkan. Lanjut. Yo. Kalau seru gitu ya, kalau ada banyak mengatakan lanjut, saya lanjutkan ya. Yo, lanjut, 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 lanjut. Yo. Lanjut, siapa aja bilang lanjut nih? Maaf Pak, saya udah tapi wah, ini dia nih ya. Nah, langsung dihubungi. Nah, ini Pak Sarifudin langsung dihubungi, Pak Agus, gitu ya. Langsung dihubungi. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Nah, oke, seperti itu ya. Yuk, kita lanjut lagi ya. Materi saya dikit lagi. Dikit lagi.